Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim di pagi ini. Surat Al-Maidah ayat 19 dan seterusnya. Wahai ahli kitab, Allah telah menghadirkan seorang utusan Nabi Muhammad, dan Muhammad nanti akan memberikan penjelasan tentang syariat aturan agama yang berada di muka bumi ini. Jadi kan orang Bani Israil dianalogikan sebagai anak yang nakal, cerewet, tapi disayang Allah. Akibat mereka, kenakalan mereka itu disentil oleh Allah, diadab oleh Allah. Termasuk adabnya Bani Israil itu apa? Hidup mereka walaupun penuh gelimang harta benda, tapi mereka tidak nyaman. Tiap hari konflik, tiap hari perang, tiap detik mereka tidak aman. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesempatan, kelonggaran waktu untuk menunaikan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang termasuk dalam firman Allah, innama ya'muru mim masajidillahi, orang-orang yang senantiasa, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mau menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, yaitu masjid yang senantiasa kita cintai ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, mereka mau menghidupkan tempat ibadah, mau menghidupkan rumah Allah. Di antaranya tanda-tanda menghidupkan rumah Allah,
hadir ke masjid, sholat jamaah, ikut kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh masjid yang ada di lingkungan kita. Semoga senantiasa jamaah Masjid Al-Ikhlas senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kemarin kita melihat di TV berita Pak ya. Melihat enggak berita? Apa itu rebutan jadi takmir masjid ya, kemarin ya, jadi takmir masjid. Itu juga pernah kejadian di tempat saya, persis pernah kejadian. Jadi ada dua kubu, ada dua kubu. Nah itu apa tujuannya? Tujuannya mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim di pagi ini. Surat Al-Maidah ayat 19 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli alla taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala rotin. Ya ahlal kitabi, hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasuluna, satu utusanku, kata Allah. Siapa? Muhammadun, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yubayyinu, akan memberikan penjelasan lakum, kepada kalian,
aisyara i'ad-dini syariat agama, aturan agama, ala fatratin di atas waktu yang kosong, ai ing kitoin terputus minar rusuli dari para rasul. Jadi 19 Al-Maidah ini ayat tersebut menyampaikan kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani khususnya dan umumnya, kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang beriman, seluruh umat manusia. Tapi secara khususnya kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, tapi umumnya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang beriman. Wahai ahli kitab, Allah telah menghadirkan seorang utusan Nabi Muhammad, dan Muhammad nanti akan memberikan penjelasan tentang syariat aturan agama yang berada di muka bumi ini. Ala fatratin, ketika kondisi waktu lagi, mungkin kita ingat namanya fatrah. Fatrah itu waktu yang lagi vakum, kosong, lagi terputus. Maksudnya ini gimana? Antara Nabi Isa, setelah Nabi Isa dirafa ke langit, sampai hadirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, itu Allah tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul, tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul. Jadi ada jeda. Kalau dari Nabi Adam ke Nabi ke berikutnya, setiap Nabi ada, setiap umat situ diutus Rasul, bukan hanya 1-2 Nabi, bahkan satu dekade ada yang bapaknya menjadi Nabi Rasul, ada yang langsung sekaligus anak dan cucunya menjadi Nabi dan Rasul. Ini sejak Nabi Isa dirafa, diangkat oleh Allah ke langit, kemudian itu selama berapa tahun? Minar rusuli idlam yakun bainahu wa baina Isa, karena idlam yakun, karena tidak ada, bainahu antara Nabi Muhammad, wa baina Isa, dan antara Nabi Isa, rasulun, seorang rasul. Berarti setelah Nabi Isa diangkat sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, itu jedanya berapa tahun? Wa muddatu dzalika, waktu tersebut khamsatu mi'atin. Khamsatu mi'atin berapa? Khamsatun 5, mi'atun 100, 500. Wa tisun berapa? 9. Wasituna dan 60. Berarti 500 ditambah 9 ditambah 60, 569 muddatan. Selama 569 antara jedahnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di sini apa? Wa bainahu, antara Nabi Muhammad yang menceritakan ketika Nabi lahir. Makanya Nabi lahir tahun berapa? 571 ya, 571. Katakanlah Nabi Isa lahir tanggal 1 Masehi,
Nabi Muhammad lahir tahun 571, itu udah berapa tahun? Kan udah 571 tahun. 571 tahun ditambah usia Nabi 40 tahun, berarti kurang lebih 6 abad, 600 tahun lebih Pak ya, 600 tahun lebih. Ini enggak ada Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Nah, waktu itu diutuslah Nabi Muhammad. Nah, namanya zaman fatrah, orang-orang yang hidup pada masa itu disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah berarti apa? Selama manusia itu enggak ada yang memberi peringatan, yang enggak ada memberi kabar gembira tentang surga, tentang neraka, menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah. Jadi kehidupan agama mereka semakin kesini semakin lemah, semakin lemah. Karena semakin lemah mereka melaksanakan apa? Ibadah enggak beraturan. Orang yang dianggap apa? Berpengaruh, mereka mengadakan satu ritual diikutin, satu ritual diikutin. Nah, terus bagaimana waktu itu nggak ada Nabi dan Rasul, nggak ada yang mendakwakan mereka menyembah kepada Allah. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang-orang zaman itu zaman fatrah, karena mereka nggak apa ada peringatan, nggak ada kabar gembira kepada mereka. Nanti mereka wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Mereka itu menurut sebagian apa ahli tafsir, mereka nanti orang seperti itu tidak kena adab, tidak kena siksa. Tapi kembali lagi beberapa ulama menyampaikan walaupun mereka tidak tidak tersentuh oleh seperti itu, dilihat dari ketaatan dan amal perbuatan mereka. Kalau dia berbuat baik dikasih ganjaran, kalau dia berbuat dosa tetap diancam di dalam neraka. Karena tugas kenabian Nabi Isa sudah selesai, kemudian tidak ada yang meneruskan lagi. Tidak ada yang meneruskan lagi, makanya disebut zaman fatrah. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya setelah Nabi Muhammad diundang, dipanggil oleh Allah, waktunya untuk menyampaikan wahyu selesai, diteruskan oleh para sahabat tabiin, kemudian teruskan para ulama. Makanya namanya al ulama warasatul anbiya, itu berlaku sejak keturunan Nabi sampai nanti akhir zaman, sampai nanti akhir zaman, sampai nanti akhir menjelang kiamat. Karena kita sudah tidak ada Nabi dan Rasul, berarti Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Siapa meneruskan perjuangan Nabi? Ya para guru-guru kita, gampangannya seperti itu. Kalau zaman sekarang umpamanya apa? Orang yang hidup di hutan, mereka tidak pernah mendengar kabar berita dari manapun. Apa mungkin itu terjadi? Mereka berada di hutan itu mestinya kan asalnya dari mana? Dari kota, dari daerah mana? Sebelum mereka ke sana mestinya sudah mendengar informasi, sudah mendengar kabar kebaikan tentang pengetahuan dan sebagainya. Untuk itu tetap mereka wajib tetap melaksanakan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun mereka itu tidak mendengar kalimat kebenaran, tidak pernah mendengar
peringatan, tidak pernah melihat peringatan dari kalam-kalam Allah. Contoh umpamanya orang tuli kan nggak dengar Pak ya, orang tuli nggak dengar, orang buta nggak ngelihat. Walaupun mereka tuli, walaupun mereka buta, tidak mendengar dan tidak melihat, tetapi walaupun mereka hanya pernah sekali mendengar kewajiban, mendengar kebaikan, itu berarti masuk kategori mereka sudah pernah mendapat peringatan, kabar gembira dan peringatan. Nah, untuk itu mereka tetap tidak masuk kategori orang-orang yang tidak pernah tersentuh kalimat Allah. Nah, waktu yang selama itu Allah menurunkan ayat anlatakulu, supaya kalian tidak bisa mengatakan idza udzibtum, ketika kalian diazab. Mereka mengatakan, ini sebagai alasan mereka, maja'ana tidak pernah datang kepada kami mim basyirin, dari seorang yang memberikan kabar gembira, wala nadirin, dan tidak ada orang yang memberikan peringatan. Jadi orang seperti itu mereka mengatakan mereka tidak tahu agama. Karena apa? Tidak ada orang yang memberikan kabar gembira ataupun peringatan, kabar gembira tentang ganjaran, tentang pahala, tentang surga, tentang kenikmatan, balasan orang yang berbuat baik, tentang peringatan, ancaman, dosa dan lain sebagainya. Dia mengatakan seperti supaya tidak bisa alasan seperti itu. Untuk itu faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, sungguh telah datang kepada kalian seseorang yang memberikan kabar berita tentang agama, memberikan peringatan tentang orang yang ingkar terhadap agama, yaitu seorang nabi dan rasul namanya Nabi Muhammad, nabi akhir zaman, supaya kalian nanti kelak di akhirat tidak bisa beralasan fala udra lakum, supaya nanti kalian tidak bisa beralasan. Berarti apa? Ini untuk menguatkan hujah agar orang-orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, mereka beralasan enggak ada yang mendakwai saya, enggak ada kalimat-kalimat Allah sampai kepada kami, enggak ada alasan seperti itu. Karena alasan seperti itu hanya apa? Hanya alasan untuk meringankan pribadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Maksudnya qadirun wa minhu ta'dzibukum, menyiksa kepada kalian, illam tattabi'uhu, jika kalian tidak mengikuti ajaran Nabi dan Rasul pada saat itu. Nah, ayat ini disampaikan kepada Alkitab Yahudi dan Nasrani supaya nanti kalian di akhirat tidak bisa alasan, tidak ada peringatan, tidak ada agama yang sampai kepada mereka. Dan alasan itu tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena apa? Mereka sebelum meninggal dunia tidak segera bertobat, tidak segera kembali kepada jalan yang benar,
jalan yang diridai Allah, yaitu lewat agama Islam. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ketika mengatakan Nabi Musa liqaumihi, kepada umatnya, kepada kaumnya. Ini kepada kaumnya, bukan apa ya, kaumnya ya, umatnya apa ya. Jadi dikenal kaumnya Nabi Musa adalah kaum Yahudi. Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat Allah. Uzkuru ini berarti apa ya, ingat, suruh ingat itu suruh merenungkan nikmat Allah alaikum terhadap kalian. Jadi banyak orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ini sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian Nabi Musa memberikan peringatan, uzkuru nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah, renungkan nikmat-nikmat Allah yang sudah banyak diberikan kepada kalian, wahai kaumku Bani Israel. Ja'ala fikum, ketika Allah telah menjadikan kalian minkum anbiya'a, beberapa nabi. Nah, jadi Bani Israel itu tingkatkan oleh Nabi Musa bahwa kalian dari kampung kalian Bani Israel ini anbiya, banyak nabi yang dari Bani Israel. Dalam pertemuannya lalu kita sampaikan separuh nabi dari 25 itu dari Bani Israel, dari Palestina. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, separuh dari ja'alakum ja'ala fikum anbiya'a, Allah telah menjadikan dari apa, dari daerahmu Bani Israel banyak nabi dari situ. Untuk itu kalian harus, itu bagian daripada apa, nikmat Allah yang perlu direnungkan. Wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian muluka, penguasa. Maksudnya penguasa gimana? Yang dulunya kamu menjadi kaum yang terjajah, setelah diperbudak zaman Fir'aun, kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa, kalian menjadi orang yang merdeka. Setelah merdeka, bebas semuanya, kalian mulukan. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, mereka bebas sejahtera. Nah, katakanlah menjadi orang yang kaya, orang yang berhasil. Ashabah khodamin, orang mereka menjadi seorang raja, menjadi penguasa, menjadi pejabat, pengusaha. Ashabu khodamin, mempunyai anak buah, ya, wahasmin, dan pelayan, pembantu. Berarti dikatakan sini orang yang mempunyai anak buah atau pembantu masuk kategori orang kaya, ya, orang kaya, orang yang berkecukupan. Mungkin umpamanya kita di rumah, ya, di rumah punya pembantu, berarti kita termasuk orang kaya. Kalaupun nggak punya pembantu, punya mesin cuci, nah, sebagai membantu untuk nyuci, sama juga, ya, untuk meringankan apa, beban, meringankan apa, kerja kita mau jalan, ada motor, ini termasuk apa, untuk membantu meringankan beban kita. Yang paling kecil kita mau ngulek sambel, sekarang nggak pakai apa, nggak pakai tangan, dimasukin ke blender, pencet jadi blender, jadi sambel, gitu Pak ya. Yang dulunya masak, ya, ambil kayu dari hutan, kemudian taruh di namanya Pak tungku, pakai kayu bakar. Kalau ada minyak, nggak ada minyak pakai apa, pokoknya supaya bisa nyala gimana. Sekarang tinggal cetet. Nah,
Ini adalah kemudahan. Itu bagian daripada apa? Meringankan beban kita. Itu bagian daripada apa? Wa ja'alakum mulukan wadhkuru. Itu bagian daripada nikmat Allah. Berarti kalau kita dikasih kemudahan, itu bagian daripada kenikmatan dari Allah yang perlu kita renungkan. Tujuannya supaya apa? Kita semakin bersyukur kepada Allah, mengingatkan kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa tidak menganggap nikmat-nikmat itu sebagai pemberian Allah. Sudah berapa kali, sudah berapa banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Jadi katakanlah ada yang mengatakan bahwa, jadi dianalogikan bahwa Bani Israel ahli kitab ini anak kecil yang nakal dan cerewet. Ya, anak kecil yang nakal dan cerewet. Kalau ada anak yang nakal dan cerewet, kita sebagai orang tua gimana Pak? Sentil, dimarahin, disentil, bahkan ditakut-takutin. Loh, kalau kamu nakal awas nih. Bahkan dalam ayat lain, warofa'na fauqakumut-tur, wahai Yahudi Nasrani, jika kamu tidak kembali kepada jalan yang benar, warofa'na fauqakumut-tur, gunung ini sudah diangkat di atas kepala mereka. Jika kalian tidak kembali kepada jalan yang benar, ini gunung akan aku timpahkan. Sudah di atas kepala mereka, sampai seperti itu. Karena Bani Israel ini adalah apa? Anak yang nakal dan cerewet, tapi mereka dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanja, kalau namanya anak dimanja, apapun mereka yang minta dikasih. Apapun yang mereka di gampangannya itu yang dia inginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asal permintaannya itu jangan yang neko-neko. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya, ketika kaumnya Nabi Musa berkata Nabi Musa, wa idh qala Musa lan minalaka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israil berkata kepada Musa, wahai Musa, aku tidak akan beriman kepada engkau sebelum aku melihat Tuhanmu Allah secara nyata. Kan permintaan aneh Pak ya? Aneh gak itu? Aneh. Aku tidak akan beriman selamanya jika aku belum melihat Tuhanmu secara nyata. Seketika itu fa'akhodatkumus so'ikatu, langsung mereka disambar petir, mati semua. Setelah mati semua, wa antum tanzurun, dan kalian juga menyaksikan, melihat kejadian itu. Setelah mereka mati, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, dihidupkan lagi, la'allakum tashkurun, supaya mereka bersyukur, diselamatkan dari apa? Bencana seperti itu. Tapi habis itu ingkar lagi, kemudian nanti minta lagi. Ayat berikutnya itu di Al-Baqarah, di ayat pertama Al-Baqarah sekitar ayat 55, 56, 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini ada kaitannya dengan ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami berikan perlindungan. Ghamam ini awan yang sejuk. Ya. Diberikan apa? Payung apa? Nah, jadi istilahnya apa? Kaumnya Nabi Musa ini panas banget. Karena gejala apa? El Nino, ya, kemarau panjang. Supaya ini adem bagaimana? Allah kirim awan yang tebal, yang dingin.
Kami lapar, minta apa? Makanan dari langit, langsung hidangan dari langit. Diturunkan, dikasih. Karena dia anak manja. Ini berkaitan dengan ini apa? Ija'ala wa atakum, dan Allah memberikan kepada kalian malam yuti, yang belum pernah diberi ahadan seseorang minal alamina, dari penduduk alam, minal manni wassalwa, yaitu berupa manna dan salwa. Manna itu makanan yang berasal sebangsa dari apa? Dari madu. Wassalwa ini makanan yang berasal dari sebangsa burung atau ayam, pokoknya seperti apa itu ya, pokoknya apa seperti ayam bekakak gitu ya. Jadi ibaratnya apa? Makanya orang zaman itu kan nggak ada nasi, langsung makanan jadi dari langit. Allah kabulkan permintaan mereka. Tapi setelah itu mereka tidak taat kepada nabinya, selalu ingkar kepada sang penciptanya, tidak beriman kepada para rasulnya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka kaumnya Nabi Musa, wafalkil bahri, yaitu diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, dikejar, wafalkil bahri, sehingga laut itu bisa terbelah. Dia selamat dari bencana yang timbul dari raja Fir'aun dan bala tentaranya. Itu semua adalah apa? Termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul kitab yang belum lam yuta ahadan minal alamin, belum pernah diberikan kepada umat-umat di bumi sebelum masa itu. Hanya kaumnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Begitu juga kaumnya Nabi Isa, ketika pengikutnya Nabi Isa minta, mereka pada lapar, mohon kepada, wahai Isa, engkau adalah seorang nabi dan rasul, doamu dikabulkan. Kami lapar, mintalah kepada Tuhan, minta diturunkan hidangan dari langit. Itu terangkan nanti di surat Al-Maidah ayat-ayat terakhir, yang sehingga Nabi Isa berdoa, yang sering kita baca doanya, Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina, turunkan kepada kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, ma'idatan minas sama'i takunu lana idal, dengan turunnya hidangan itu idan, sebagai hari raya buat kami, kesenangan buat kami, li awalina, bagi orang-orang yang bersama kami, wa akhirna, dan generasi sesudah kami. Itu doanya Nabi Isa, diijabah oleh warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Musa, warzuqna, berikan rezeki itu kepada kami, karena engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, itu semua permintaan orang-orang Yahudi dan Rasul diijabah oleh Allah. Jadi kan orang Bani Israil dianalogikan sebagai anak yang nakal, cerewet, tapi disayang Allah. Akibat mereka, kenakalan mereka itu disentil oleh Allah, diadab oleh Allah. Termasuk adabnya Bani Israil itu mereka hidup walaupun penuh gelimang harta benda, tapi mereka tidak nyaman. Tiap hari konflik, tiap hari perang, tiap detik mereka tidak aman. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Nah, nanti mereka itu baru sadar kalau mereka sudah mendekati sakaratul maut. Orang-orang ahli kitab mereka sadar bahwa peringatan, kabar gembira dan peringatan yang disampaikan mereka baru sadar kalau mereka sudah mendekati sakaratul maut. Yang kedua, mereka sadar kalau nanti mereka sudah dihadapkan bencana, dihadapkan azab yang sudah di depan matanya. Mereka baru sadar. Tapi kesadaran mereka sudah tidak dianggap, sudah kedaluarsa, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah basi, sudah tidak ada gunanya lagi. Nanti mereka teriak di hadapan Allah, wa hum yastarihuna fiyya, wa hum, dan mereka yastarihuna teriak fiyya di dalam neraka. Mereka teriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari tempat ini, ya, keluarkanlah kami dari tempat ini. Itu ketika nanti di hadapan Allah. Begitu juga kondisi sekarang mereka mengatakan, ya Allah akhrijna, keluarkan kami dari tempat yang penuh konflik ini. Itu apa? Dalam hati mereka seperti itu. Na'mal sholihan, kalau sudah dikeluarkan tempat ini, na'mal sholihan, saya akan berbuat yang baik, beramal baik. Wa ma kunna ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa amal yang dulu saya kerjakan. Jadi ibaratnya dia mengatakan, saya kapok, tidak akan berbuat lagi seperti ini, nanti akan saya berbuat lebih baik lagi. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka berteriak seperti itu. Dia minta dikembalikan ke dunia, ingin berbuat baik. Tapi apa? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah memberikan umur kamu yang panjang, yang cukup? Waktu itu ma yatadzakkaru fihi, tapi kamu tidak berpikir, tidak ambil pelajaran. Umur yang kamu panjang itu malah buat apa? Berbuat kerusakan di muka bumi. Waja'akumun nadhir, dan pada saat itu sudah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan Nabi dan Rasul. Ya udah, kalau sudah seperti itu, fadzuku, rasakan adab ini, rasakan siksa ini. Wa ma lidzalimina min nasir, fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi mereka di hadapan Allah, dihadapkan siksa seperti itu, mereka baru sadar. Mereka baru sadar, tapi kesadaran mereka sudah tidak berguna lagi. Nabi kembali lagi, zaman fatrah, zaman kekosongan, tidak ada Rasul, mulai zaman Nabi, di angkatan Nabi sampai zaman Nabi itu kurang lebih 6 abad. Ala fatrah, kalau fatrah pakai tak ya, fatrah itu artinya apa? Lemah atau kosong, terputus atau hampa. Kalau pakai to, fitri, berarti apa? Bersih, suci, fitri. Kalau fatir artinya apa? Fatoros samawati wal ard, pencipta, atau apa? Pencipta, atau ada orang yang dinamakan fatir, biar dia menjadi apa? Orang yang apa? Pinter, cerdas, kreatif. Nah, gitu ya. Kreatif. Itu karena apa? Bagian daripada makna-makna yang terbaik. Ala fatratin. Jadi masa kekosongan, tidak ada Nabi dan Rasul, itu tidak
tidak apa menggambat orang itu bisa apa melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat yang lain, setiap umat pasti ada rasul yang diutus, pasti ada rasul yang diutus, dan tujuannya Nabi dan Rasul itu untuk memberikan peringatan agar mereka hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teriakan mereka, sambat mereka kelak di hadapan Allah itu sudah tidak dianggap lagi, tidak dijadikan sebagai alasan yang meringankan beban mereka, tidak bisa meringankan siksa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam surat Al-Mulk, dalam surat kullama ulqiya fiya faujum sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Ketika sekelompok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dilemparkan dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, malaikat-malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadir, apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Gampangnya itu, apa enggak ada orang yang nasihatin, enggak ada guru, enggak ada kiai yang datang kepadamu? Apa enggak ada? Mereka mengaku, qalu bala, ada yang datang kepada aku, cuman ya itu malas, ya kami mendustakan. Maksudnya mendustakan, mereka apa? Tidak mengikuti ajakan orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi malah kami menjadi orang-orang yang tambah sesat, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekufuran mereka akan menjadi beban berat terhadap mereka itu, ya. Kekufuran, perbuatan dosa, keingkaran itu akan menjadi beban mereka sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijauhkan Allah dari hal-hal yang akan mengubah keyakinan kita hingga hari menjemput kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya qaumi khulul ardal muqaddasah wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, walaupun satu ayat dua ayat yang kita baca. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya Al-Quran setiap huruf yang kita baca. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatul Quran di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba wa min da'in la tasab wa min syarri dalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli dzikri wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.